Jazakallah khair. Baik, saya kembalikan. Jadi pertama, konsep dasarnya, kalimat sholat dalam Al-Quran seringkali diawali dengan derivasi kata iqamah yang menunjuk pada kesempurnaan cara dan sikap kita dalam menunaikan sholat. Kenapa kalimat ini muncul? Satu, seakan-akan memberikan kesan bahwa tidak sedikit orang sholat itu tapi tidak sempurna dalam menunaikan sholatnya. Yang kedua, saking pentingnya kesempurnaan sholat ini, sampai-sampai tidak hanya orang biasa, sahabat-sahabat Nabi pun itu sangat ketat diperhatikan oleh Rasulullah. Dan pernah terjadi satu ketika tersebut dalam Al-Bukhari nomor hadis 751, 757 dan di hadis Muslim nomor hadis 397. Qila bima ma'na, disebutkan kisahnya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diduga oleh para ahli hadis namanya Khallad Az-Zurairqi. Khallad Az-Zurairqi. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi. Beliau masuk ke Masjid Nabi. Fasalla bi jambin Nabi. Kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi masuk ke Masjid Nabi, salat di samping Nabi. Apa yang terjadi? Setelah beliau takbir sampai dengan salam, falamma sallama yaminan wa shimala, tatkala beliau salam ke kanan dan ke kiri, itu faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menunggu jeda, Pak. Ya, langsung seketika. Langsung tiba-tiba Nabi berkata pada orang ini. Padahal Rasulullah itu kalau melihat seseorang keliru, itu ditunggu dulu sampai selesai, ada jeda, baru kemudian diingatkan. Ini tidak. Begitu salam selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda silahkan sholat lagi karena Anda belum sholat. Sebayangkan, kata Nabi, Anda silahkan sholat lagi karena Anda belum sholat. Padahal orang ini sudah salam. Fa'ada sholatahu thalatha marat. Maka orang ini kembali mengulang sholatnya bahkan sampai 3 kali. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Tapi Nabi tetap mengulang kalimat yang sama setiap orang ini salam. Jadi begitu salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda sholat lagi ya karena Anda belum sholat. Lihat kalimatnya, belum sholat. Faqala, maka orang ini berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada sholat yang telah saya tunaikan ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Alimni, tolong ajarkan saya. Anda bisa bayangkan, sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, sholat di masjid Nabi, di samping Nabi. Kata Nabi, karena Anda belum belajar dengan sempurna, sholat Anda belum benar. Tolong ulangi. Sahabat Nabi dengan 5 sifat tadi, diminta diulangi. Ada orang bukan sahabat Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, belum pernah ketemu Nabi, sholat tidak di samping Nabi, dan bukan di masjid Nabi, merasa aman dengan sholatnya. Dan sahabat ini ingin belajar dari Nabi. Orang ini yang bukan sahabat gak mau belajar. Padahal ustadznya sudah datang sendiri, tempatnya bagus, keadaannya enak, live juga, ada snacknya juga, belum bisa membuat Anda tersentuh untuk belajar. Anda butuh apa lagi? Nah, kemudian apa yang terjadi? Lalu kemudian faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai bersabda pada orang ini mengajarkan cara salat yang benar. Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah." Kembali dari fasih kata ini. Kalau kamu ingin menyempurnakan salat. Kalimat Nabinya kalau ingin menyempurnakan salat. Kalau ingin asal-asalan yang seperti kamu ini. Tapi kalau kamu ingin sempurna kata Nabi, lihat kata Nabinya, "Fasbighul wudu." Sempurnakan dulu wudunya sebelum salat. Begini caranya. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita pelajari. Ya. Setelah itu tsumastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Begini caranya. Itu Masya Allah Pak, begini itu sampai diajarkan bagaimana tegaknya, lebar kakinya, keadaan bahunya, sampai cara untuk menghadap kiblatnya. Nggak sembarangan menghadap kiblat, menghadap tidak. Ya. Karena setiap gerakan dan bacaannya nanti dalam sholat itu ternyata ada makna dalam kehidupan, sehingga Nabi betul-betul pastikan. Nanti kita turunkan dalilnya. Kemudian diajarkan oleh Nabi dari mulai takbirnya sampai dengan salamnya. Setelah selesai itulah Nabi mengajarkan, beliau menyampaikan kalimat yang sampai saat ini populer dalam pendengaran kita. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya ini salat. Ya, hadis Al-Bukhari nomor hadis 651 pada hadis yang terakhir.
Jadi kalau sholat kita ingin benar, sempurna tadi, kalimat sederhananya, kata para ulama hadis, gampang sebetulnya. Lihat Nabi sholat, setelah kita melihat cara Nabi sholat, praktekkan seperti penglihatan kita itu, baru kemudian sholat kita setidaknya bisa dianggap benar dalam penunaiannya. Jelas sampai sini? Baik. Kalau jelas, pertanyaan pertama, ada apa pertanyaan lagi? Satu, apa sih pentingnya sholat yang sempurna itu? Kenapa tidak dicukupkan yang penting kita sholat? Kenapa Nabi sampai sangat ketat dalam urusan sholat? Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan ayat-ayat Quran yang turun tentang sholat, ya, hampir seakan-akan tidak memberikan toleransi dalam tanda petik, ya, bagi setiap muslim, kecuali sepanjang bisa dia harus tunaikan. Silahkan bandingkan ya. Saat puasa, kalau sakit misalnya, tidak mampu puasa, boleh membatalkan puasa? Boleh. Masya Allah. Kalau bahkan nggak sanggup puasa, bisa diganti? Bisa. Zakat kalau belum ada yang dizakati, ada kewajiban zakatnya? Tidak. Haji kalau belum ada kemampuan, ada kewajiban hajinya? Tidak. Tapi perhatikan sholat. Anda sholat, berdiri, ada masalah di kaki, tidak bisa berdiri. Sholat tetap wajib ditunaikan. Duduk. Anda tidak bisa duduk, berbaring. Masya Allah. Anda sulit dalam keadaan berbaring, berikan isyarat dengan gerakan. Anda sulit dengan gerakan, dengan kedipan. Sepanjang masih sadar menunaikan sholat. Anda sudah nggak bisa berkedip, kita sholatkan. Ini semua turunannya ada. Sampai kita bisa berkedip pun kalau masih sadar, sholat. Ya, saking pentingnya, pertanyaan terbesarnya, ada apa sebetulnya di balik sholat ini? Sampai seakan-akan kita itu diminta ketat menunaikan, sesempurna mungkin kita lakukan. Nah, jawabannya kita turunkan dalam Al-Quran. Ini. Pelan ya. Saya agak percepat ke sini supaya mudah kalau ada yang ingin mencatatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang benar dalam menunaikan sholatnya, ternyata oleh Al-Quran diberikan keterangan, tidak hanya sekedar diterima sholat yang telah ditunaikan itu, tapi langsung diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan 5 keistimewaan yang tidak akan pernah diberikan pada orang yang tidak sholat, atau orang yang sholat tapi sholatnya tidak seperti diinginkan Al-Quran dan dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi kalau nanti selama ini kita sholat, tapi sholat kita tidak menghasilkan satu di antara 5 ini, maka mohon maaf, barangkali ada yang belum sempurna dalam sholatnya.